Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Info Takoka, divisi bagian pendidikan. Pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk mengulas sedikit terkait salah satu menu baru yang ada di aplikasi platform Merdeka Mengajar atau aplikasi PMM. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pada tanggal 19 Desember tahun 2023, Kemendikbudristek dan Badan Kepegawaian Negara telah mengintegrasikan platform Merdeka Mengajar ataupun PMM dan e-Kinerja BKN. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Kemendikbudristek nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru. Jadi, mulai Januari 2024, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah lebih praktis dan relevan dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi langsung dengan e-Kinerja BKN. Dan untuk mendukung penerapan tersebut, Dirjen GTK juga menyampaikan regulasi teknis berupa Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607 tahun 2023, yaitu tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2024 ASN khususnya guru dan kepala sekolah itu akan diwajibkan untuk melakukan atau membuat RHK kinerja itu langsung dari aplikasi PMM ya. Jadi mulai bulan Januari ini para guru dan kepala sekolah itu diharuskan untuk mengisi e-kinerja atau membuat e-kinerja di aplikasi PMM. Dan kemarin pada tanggal 2 itu 2 Januari ya, guru sudah bisa mengisi RHK di aplikasi PMM, sedangkan untuk kepala sekolah itu dimulai dari tanggal 15 Januari tahun 2024. Jadi untuk guru bisa langsung mengerjakan karena apa? Karena aplikasi kerja di PMM itu untuk guru sudah dibuka dari tanggal 2 Januari kemarin ya. Nah, sedikit kami menjelaskan ya bahwa pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Pengelolaan kinerja guru terdiri dari 3 tahapan ya. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu penilaian. Nah Bapak Ibu, jadi di tahun sekarang Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan kinerja itu di aplikasi PMM. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa di aplikasi PMM itu RHK yang akan kita buat itu akan disesuaikan dengan hasil rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu. Nah, di aplikasi PMM juga kalau Bapak Ibu sekarang sudah membuka, di situ ada tampilan baru ya, salah satu menu baru di aplikasi PMM yaitu pengelolaan kinerja. Nah, untuk tahapan pengelolaan kinerja itu sendiri terdiri dari 3 ya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pada tahap perencanaan, Bapak Ibu guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PMM, yaitu untuk perencanaan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat perencanaan, itu perencanaan yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai dengan rekomendasi yang berdasarkan capaian rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Dan untuk pelaksanaan ya, di tahap pelaksanaan, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Jadi di pelaksanaan ini nanti ketika Bapak Ibu guru sudah mengisi RHK, kemudian mengajukan RHK, nah nanti pada
tahap selanjutnya yaitu kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah Bapak Ibu buat gitu kan di aplikasi PMM. Dan yang tahap ketiga yaitu penilaian. Pada tahap penilaian ini ya, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem kinerja BKN. Jadi untuk tahap penilaian seperti biasa, kepala sekolah akan melakukan penilaian. Penilaian di sana, kepala sekolah akan melihat dulu rangkuman-rangkuman dari RHK yang telah Bapak Ibu buat, dari pelaksanaan, dari hasil observasi. Nah, rangkuman itu nanti akan ditilai langsung oleh kepala sekolah. Dan untuk ketiga tahapan tersebut itu wajib Bapak Ibu lalui. Karena apa? Karena Bapak Ibu tidak akan bisa membuat SKP ketika tahapan-tahapan tersebut tidak Bapak Ibu laksanakan. Dan ada yang istimewa ya untuk kinerja di tahun 2024. Karena apa? Karena sasaran pengelolaan kinerja di tahun 2024 itu ada 4 kategori ya khusus guru dan kepala sekolah itu. Yang pertama yaitu untuk guru ASN, itu wajib ya mengerjakan kinerja itu di aplikasi PMM, itu untuk guru ASN. Dan yang kedua yaitu untuk guru non ASN. Nah, untuk guru non ASN itu dianjurkan untuk melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Jadi tidak hanya ASN saja, tetapi untuk tahun 2024 guru non ASN pun dianjurkan untuk melakukan pengelolaan kerja melalui aplikasi PMM. Dan selanjutnya yaitu kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini terbagi dua ya. Ada kepala sekolah sebagai atasan dan ada kepala sekolah sebagai pegawai. Nah, seperti yang tadi kami katakan di awal bahwa untuk kepala sekolah itu akan dimulai pada tanggal 15 Januari 2024 ya. Saya ulas kembali ya bahwa untuk sasaran pengguna pengelolaan kinerja di aplikasi PMM itu yaitu yang pertama guru ASN, yang kedua guru non ASN, yang ketiga kepala sekolah yang bertugas sebagai atasan, dan yang keempat yaitu kepala sekolah yang bertugas sebagai pegawai. Jadi itulah sasaran penggunaan pengelolaan kinerja di aplikasi PMM. Nah, itulah hanya pembukaan awal dari kami terkait pengelolaan kerja di aplikasi PMM. Baiklah, selanjutnya kami akan mencoba untuk membuka langsung aplikasi ataupun menu kinerja di aplikasi PMM. Nah, Bapak Ibu kalau mau mencoba untuk membuka menu kinerja di aplikasi ataupun di web PMM itu, Bapak Ibu kami sarankan untuk menggunakan laptop ataupun komputer ya. Karena apa? Karena aplikasi PMM untuk pengelolaan kerja itu diharuskan atau disarankan menggunakan laptop ataupun komputer. Jadi sebaiknya menggunakan laptop atau komputer ya, jangan menggunakan HP. Baiklah, seperti biasa Bapak Ibu bisa mengikuti kami ataupun Bapak Ibu bisa melihat dulu tutorial yang akan kami sampaikan ya. Baiklah, yang pertama seperti biasa ya, Bapak Ibu buka browser ataupun mesin pencarian di laptop ataupun komputer Bapak Ibu ya. Nah, setelah terbuka seperti ini, Bapak Ibu ketik saja di pencarian yaitu PMM. Sudah, kita klik enter ya. Nah, kalau udah ketemu kita klik yang paling atas saja ya. Nah, inilah tampilan aplikasi PMM di laptop ya. Ini tampilannya seperti ini tampilan awal sebelum login ya. Nah, kalau Bapak Ibu masuk di sini nih, kita klik di pojok kanan atas ya, ada buka PMM. Kita klik, coba klik ya. Nah, untuk masuk ke sini Bapak Ibu memerlukan akun Belajar ID. Jadi
untuk masuk ke aplikasi PMM itu Bapak Ibu harus menggunakan user email akun belajar ID ya. Nah, masukkan, kita klik kalau sudah ada user sama passwordnya, Bapak Ibu tinggal klik masuk ke sini ya. Nah, inilah tampilan awal PMM ketika kita sudah login. Seperti yang saya katakan di awal bahwa di aplikasi PMM sekarang ini ada menu baru, yaitu menu pengelolaan kinerja. Nah, ini. Jadi untuk tahun 2024 Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan kinerja itu di aplikasi PMM karena aplikasi PMM itu sudah terintegrasi dengan kinerja BKN. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mengklik ini aja ya. Nah, ini salah satu menu baru ya yang ada di aplikasi PMM. Ya, kita buka, kita klik pengelolaan kinerja. Nah, di sini ada notifikasi ya. Buka sistem di komputer atau laptop. Tampilan sistem paling baik dilihat lewat komputer ataupun laptop ya. Nah, jadi kami sarankan sekali lagi ketika Bapak Ibu mau mencoba membuka aplikasi PMM untuk pengerjaan kinerja, kami sarankan Bapak Ibu menggunakan laptop. Ya, kalau sudah kita klik tetap di sini. Nah, inilah tampilan pertama di menu pengelolaan kinerja yang ada di aplikasi PMM ya. Nah, di sana ada paling atas ya, mulai perencanaan kerja. Nah, mulai perencanaan kerja ini yaitu dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Jadi Bapak Ibu harus membuat perencanaan itu 1 bulan ya, di bulan Januari tidak boleh lewat ke bulan Februari. Nah, yang selanjutnya di sini ada alur pengelolaan kinerja. Nah, rangkaian pengelolaan kinerja terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 kali pengelolaan kinerja ataupun 2 semester lah. Nah, di situ ada keterangan ya. Untuk bulan Januari yaitu perencanaan guru dan persetujuan atasan di bulan Januari. Selanjutnya di bulan Februari yaitu persiapan observasi kelas. Nah, di bulan Januari itu sudah persiapan observasi kelas. Selanjutnya di bulan Maret yaitu untuk periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Dan di bulan April Mei yaitu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Nah, yang di 2 bulan ini yaitu pelaksanaan tindak lanjut guru yang akan dipantau langsung oleh kepala sekolah. Itu 2 bulan ya. Dan untuk bulan yang terakhir yaitu refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Jadi nanti di akhir bulan Juni itu akan ada refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru oleh atasan ataupun oleh kepala sekolah. Itu untuk alur pengelolaan. Dan di sini ada menu referensi ya. Jadi di sini ada materi tentang tata cara ataupun alur pengelolaan kinerja di aplikasi PMM. Jadi Bapak Ibu bisa lihatin di sini ada videonya, ada artikel, ada materinya juga ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat di 2 menu ini ya. Untuk materi tentang pengelolaan kinerja yang ada di aplikasi PMM. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah paham ini, Bapak Ibu bisa langsung klik mulai apabila Bapak Ibu mau membuat RHK. Nah, kita coba klik mulai ya di sini. Klik mulai. Nah, di sini langsung terbuka cek data dari Anda. Jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk mengecek terlebih dahulu data Bapak Ibu ya sebelum melakukan atau membuat kinerja ya. Karena apa? Karena jabatan itu akan mempengaruhi perencanaan kinerja ya. Jadi cek dulu data Bapak Ibu di sini. Ketika sudah benar, kita bisa klik data sudah sesuai, dan ketika ini masih salah Bapak Ibu bisa klik edit
Ya, karena data ini sudah sesuai, kita coba langsung ke data, klik data sudah sesuai. Nah, ketika diklik pun akan langsung muncul lagi notifikasi kedua. Di sini, apakah data diri Anda sudah benar? Ketika Bapak dan Ibu yakin bahwa data diri Bapak Ibu itu sudah benar, berarti Bapak dan Ibu bisa langsung klik data sudah benar. Dan perlu Bapak Ibu ingat juga bahwa ketika ada yang salah itu, data Ibu atau Bapak ada yang salah, itu bisa diedit melalui aplikasi Dapodik. Ya, jadi ketika ada yang salah, Bapak Ibu bisa memberitahu operatornya untuk memperbaiki data Ibu yang salah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa untuk edit data ini hanya bisa dilakukan satu kali, jadi harus hati-hati ya. Nah, kalau udah benar, kita klik data sudah benar. Nah, di sini yaitu di menu kedua perencanaan ya, perencanaan kinerja. Di sini ada beberapa langkah ya yang harus Bapak Ibu lalui ya, untuk memulai atau mengajukan RHK kepada atasan Bapak Ibu. Nah, di perencanaan kerja ini, nah di sini ada 5 tahapan ya. Yang pertama praktik pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, yang keempat perilaku kerja, dan yang kelima adalah rangkuman. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu praktik pembelajaran. Di sini di menu yang pertama yaitu ada beberapa indikator ya. Di sana beberapa indikator. Nah, indikator ini berasal dari raport pendidikan Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Nah, yang ini nih. Jadi, indikator ini adalah rekomendasi berdasarkan raport pendidikan Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Jadi, Bapak Ibu bisa menyesuaikan indikator mana yang akan Bapak Ibu kerjakan untuk RHK di tahun ini. Nah, sebelum Bapak Ibu melanjutkan, Bapak Ibu bisa mengecek terlebih dahulu rapor pendidikan Bapak Ibu ya, dengan klik ini huruf yang tanda biru ini. Kita klik ya. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini. Di sini ada nih, kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik. Nah, di sini ini adalah indikator ataupun dimensi yang berasal dari rapor pendidikan yang ada di Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Jadi ini akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Di sini ya. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi, kita klik saya mengerti. Nah, di sini ya saya ulangi lagi ya. Sebelum ke sini ya, nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan mana nih yang harusnya diperbaiki. Kita cari indikator mana yang menurut kita perlu diperbaiki di Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita klik saya mengerti. Nah, di sini ada beberapa indikator ya. Nah, Bapak Ibu menyesuaikan saja mau milih indikator yang mana sesuai dengan rekomendasi dari rapor pendidikan Satuan Bapak Ibu. Kami kasih contoh saja ya. Kami akan coba mengklik salah satu indikator ya yang ada di aplikasi PMM, yaitu sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan ya. Kita klik yang awal aja ini nih, aktivitas interaktif. Kita klik. Nah, kalau sudah diklik, kita klik lagi ke pengembangan kompetensi yang ada di pojok kanan bawah. Nah, kalau kita sudah mengklik salah satu indikator yang menurut kita itu pas untuk pembuatan RHK kita selanjutnya klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini
Di tahapan perencanaan kedua yaitu pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan ya, RHK itu harus sesuai dengan kondisi ataupun paling efektif untuk Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada pemberitahuan ya, bahwa berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023 itu, yang pertama yaitu Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jadi di RHK PMM itu kita sudah diberi batas minimal dan maksimal untuk pembuatan RHK. Ya, jadi minimalnya itu 32 poin, maksimalnya itu 128. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda, dan jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Ya, di aplikasi kinerja PMM ini kita sudah dituntut atau kita diharuskan memenuhi poin-poin yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Seperti yang di sini kita itu harus memiliki minimal 32 poin. Nah, bagaimana caranya mendapatkan 32 poin itu? Nah, poin-poin di sini itu kita bisa pilih dari RHK yang sudah disediakan. Caranya bagaimana? Caranya, nah kita klik yang di sini, pilih. Nah, di sini ada beberapa pilihan RHK yang bisa Bapak Ibu pilih ya atau lakukan. Nah, di sini nih ada yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, untuk poin ini 4. Ini poinnya ada 4, yang ini 4, yang ini 4, dan yang ini 6 poin nih. 6 poin ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, ini bisa kalaupun Bapak Ibu menjadi penelaah aksi nyata, nah Bapak Ibu akan mendapatkan 6 poin. Ini ada beberapa poin, ini ada yang poin yang 8 poin. Ya, untuk 8 poin ini salah satunya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, ini 8 poin ini kalau Bapak Ibu sebagai narasumber berbagi praktik ya. Ketika Bapak Ibu sudah pernah menjadi narasumber, nah Bapak Ibu bisa memilih ini poinnya 8 ya. Banyak ini yang poin 8 ya. Nah, ini ada yang poin 12. Yang poin 12 itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini poinnya 12 ya. Poin 12 itu apabila Bapak Ibu berperan sebagai coach ataupun pengajar praktik. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menjadi pengajar praktik, Bapak Ibu bisa mendapatkan poin 12. Ini ya, yang poin 12 itu banyak juga nih. Nah, di sini juga ada poin yang poinnya 24. Nah, untuk poin 24 itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Nah, ketika Bapak Ibu pernah atau berperan sebagai peserta praktik magang, nah, Bapak Ibu bisa memilih ini poinnya 24 ya. Nah, ini ada poin yang 36. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik. Nah,
ketika Bapak Ibu berperan sebagai penggerak komunitas belajar, Bapak Ibu bisa memilih ini, akan tetapi Bapak Ibu diwajibkan melakukan minimal 3 kegiatan. Ketika Bapak Ibu sudah pernah menjadi penggerak praktik dan apabila sudah melakukan lebih dari 3 kegiatan, Bapak Ibu bisa memilih ini ya. Dan ada yang spesial di sini, yaitu poinnya paling besar, yaitu ketika Bapak Ibu menjadi peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatih manajerial kepala sekolah. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi atau lulus sebagai guru penggerak, kepala sekolah penggerak, nah Bapak Ibu cukup satu saja ini, karena untuk poin guru penggerak ataupun kepala sekolah penggerak itu yaitu poinnya 128. Jadi otomatis kita itu akan mendapatkan poin yang maksimal, karena poin minimal itu ya 32, sedangkan ini adalah 128. Nah, jadi poin yang 32 ini Bapak bisa pilih sesuai dengan pengalaman ataupun kemampuan Bapak Ibu. Yang terpenting poin tersebut harus terpenuhi sebanyak 32 poin. Ya, akan coba kami isi ya. Untuk poin-poin ini kita coba isi ya. Nah, akan kami coba isi yang pertama ini nih. Sebagai partisipan kegiatan seminar, lokal karya, konferensi ataupun yang lainnya ya. Ini kegiatannya kita coba 2 ya. Nah, otomatis ya bukti dukungan sertifikat kegiatannya 2, target waktunya per semesternya poinnya jadi 8. Jadi kita kurang 4 poin. Kalau kurang kita tambah lagi. Kita cari lagi poinnya. Contohnya Bapak Ibu pernah pelatihan dengan 8. Berapa kegiatan kita contohkan 2 saja ya. 16. Poinnya kurang 8. Cari lagi. Nah, ini poinnya sudah 32 ya. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan dengan keadaan ataupun kemampuan ya, Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh saja. Nah, ini ketika ininya sudah pas 32 poin dan ini sudah cocok, selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung mengklik ke tugas tambahan. Kita klik di sini ya, tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini opsional ya, tergantung dengan kondisi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mempunyai tugas tambahan di sekolah bisa dimasukkan, dan kalaupun tidak itu bisa langsung dilewati. Ya, kita isi saja ya, karena di sini juga ada beberapa tugas tambahan yang bisa Bapak Ibu pilih ya. Ini untuk SMP ya, SMK juga ada. Nah, contohnya di sini juga ada ya, sebagai pelaksanaan guru piket, pelaksana tambahan sebagai penilai kinerja guru. Di sini banyak ya. Dan apa Bapak Ibu punya tugas tambahan sebagai operator juga, di sini ada nih. Sebagai operator
ataupun sebagai tugas tambahan tim pencegahan dan penanganan kekerasan ya, atau TPPK. Nah, kita coba isi ya. Ini kegiatan. Bukti dukungnya ya, laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Kita tambah lagi tulisan tambahannya. Sebagai pembimbing ekstrakurikuler. Tambah lagi ya. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu ya. Di sini ada sebagai bendahara sekolah ya, atau bendahara BOAS. Di sini ada aja. Ya, kami akan coba untuk 3 saja ya, untuk membuat tugas tambahan. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa langsung ke klik perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini sesuai dengan program BKN, bahwa BKN itu punya program itu berakhlak ya. Jadi berakhlak itu yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini di menu perilaku ini itu ada 7 aspek yang harus Bapak Ibu isi ya, sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Ya, kita akan coba isi ya. Dan perlu kami ingatkan juga ya, ini kami hanya mencontohkan saja. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Ini hanya contoh saja. Dan kalaupun Bapak Ibu sudah mengisi perilaku kerja, Bapak Ibu bisa langsung klik ke rangkuman. Nah, di sini rangkuman ini berisi tentang kinerja TRK yang sudah tadi Bapak Ibu buat. Nah, di sini ada ya rencana hasil kerja. Ini. Di sini ada ya, sudah dituliskan ya. Bukti dukung hasil penilaian observasi kerja guru, target satu kegiatan, terkuantitas satu kegiatannya. Ini sudah ada bukti dukung yang harus Bapak Ibu penuhi ya. Nah, ini adalah isi rangkuman, yaitu berisi tentang RHK yang telah Bapak Ibu buat tadi ya. Nah, kalau ini sudah cocok, sudah pas, nah Bapak Ibu tinggal klik lanjutkan ya, klik ini nih, lanjut. Ketika Bapak Ibu sudah beres dan RHK nya menurut Bapak Ibu sudah sesuai, Bapak Ibu tinggal klik lanjut ajukan. Nah, perlu Bapak Ibu ingat, ketika Bapak Ibu sudah melakukan klik lanjut ajukan, berarti Bapak Ibu tidak bisa lagi mengedit RHK. Jadi sebelum klik lanjut ajukan, Bapak Ibu diharuskan memeriksa lagi ya, RHK yang akan ataupun yang sudah Bapak Ibu buat, biar tidak terjadi kesalahan. Dan ketika Bapak Ibu sudah melakukan ajuan, Bapak Ibu diharuskan mengecek secara berkala
aplikasi kinerja di PMM. Untuk apa? Untuk mengecek ataupun mengetahui apakah RHK Bapak Ibu sudah disetujui oleh kepala sekolah ataupun belum. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengklik ajukan, jadi Bapak Ibu harus secara berkala ya membuka aplikasi PMM untuk mengecek apakah RHK Bapak Ibu sudah disetujui ataupun belum oleh pimpinan. Nah, itulah Bapak Ibu terkait bahasan tentang kinerja yang ada di aplikasi PMM. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan terkait tata cara pembuatan ataupun pengelolaan kinerja guru di aplikasi PMM. Dan untuk ketahapan selanjutnya akan kami sampaikan ataupun akan kami bahas di tutorial berikutnya. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam penjelasan yang kami sampaikan banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan ya. Kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan boleh langsung komen di kolom komentar yang ada di channel kami ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.